Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam surat At-Tahrim ayat 6 disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjagaannya malaikat-malaikat yang kasar lagi keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Dari surat At-Tahrim ayat 6 memiliki tafsir yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, tanggung jawab orang tua dalam pendidikan keluarga adalah membimbing dan mendidik anak agar tidak terjerumus ke dalam api neraka. Seperti orang-orang kafir dan batu yang dijadikan bahan bakarnya, serta menjadikan keluarga senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sifat malaikat yang selalu mengerjakan dan menyegerakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka orang tua dituntut agar mengerjakan kebaikan dan menanamkan keimanan kepada anak sejak dini, supaya di kemudian hari anak dapat memegang teguh keimanannya dan tidak terpengaruh dengan hal-hal duniawi yang akan menjadikannya kafir. Dalam hal mendidik anak, orang tua harus memenuhi segala kebutuhan anak dari pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Hingga mencapai akil balik. Saat anak dikenakan beban taklif atas suatu syariat sehingga anak menanggung sendiri atas apa yang diperbuatnya. Kemudian kaitannya menjaga diri sendiri dari api neraka, maka perlu diperhatikan sebelum membina rumah tangga, yaitu dalam hal mencari jodoh. Kalau seseorang hendak mencari pasangan, utamakan dari keluarga yang menghormati nilai-nilai agama, sebab sebagai sekutu yaitu sama pandangan beragama. Kemudian maka mudahlah bagi suami membimbing istrinya, sedangkan dalam menjaga keluarga kita yaitu dengan memberi nasihat dan mengajarkan akidah, adab, dan syariat mengenai hal-hal halal haram dan serta hal-hal lain yang mampu mendorong mereka dalam ketaatan kepada Allah. Kemudian mencegah mereka agar mereka dalam menjalankan perintah Allah serta mengajak mereka dalam hal kebaikan. Kemudian maksud peringatan dalam ayat ini yaitu bahwa menjaga diri dari api neraka dimulai dengan keharmonisan rumah tangga dan ketaatan kepada Allah. Ajarkanlah kepada anak mengenai akhlak dan juga hal-hal kebaikan lainnya. Kemudian dalam ayat ini juga mengancam kita agar jangan sampai murtad dan menjadi orang kafir yang akan menjadi bahan bakar di neraka. Kemudian kita harus bisa menanamkan ketaatan pada seluruh anggota keluarga dalam menjalankan syariat agama agar hal itu menjadi kesadaran pribadi dari diri sendiri sehingga tidak terjerumus dalam perbuatan maksiat dalam pergaulan maupun pekerjaan. Sebagai usaha dalam menjaga keluarga kita dari api neraka bisa kita lakukan dengan cara pengajaran, pemotivasian, peneladanan, pembiasaan, dan penegakan aturan di rumah bagi seluruh anggota keluarga. Hal ini juga memerlukan adanya materi, metode, media, dan evaluasi dalam proses pendidikannya. Dapat dipahami bahwa keluarga dalam perspektif Islam memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat penting dan strategis dalam proses pembinaan dan mendidik anak-anak. Karena keluarga adalah lembaga pendidikan pertama bagi anak-anak mereka. Ayah menjadi seorang pendidik dan juga seorang ibu yang dekat dengan anak-anaknya.
Tugas dan tanggung jawab keluarga dalam mendidik anak mencakup semua hal, baik yang berkaitan dengan anak-anak di rumah atau di luar rumah. Kedua anak itu sejak ia masih kecil bahkan sampai ia mencapai usia dewasa. Peran dan tanggung jawab ini termasuk fisik, pendidikan spiritual, pembentukan moral dan intelektual, memperkuat spiritualitas anak-anak. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Islam menyiratkan bahwa kebaikan buruk suatu negara sangat bergantung pada keberhasilan keluarga dalam mendidik anak-anak mereka. Dalam proses pendidikan, termasuk pendidikan dalam keluarga, metode pendidikan diperlukan yang mampu menanamkan nilai-nilai pendidikan Islam pada anak-anak sehingga anak-anak tidak hanya tahu tentang nilai-nilai atau moral, tetapi juga mereka diharapkan dapat melaksanakan moralitas sebagai tujuan utama pendidikan Islam. Selain itu, dapat disimpulkan isi surat At-Tahrim ayat 6 mengajarkan kita tentang perintah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdakwah, kemudian ajakan untuk menyelamatkan diri dan keluarga dari api neraka, dan pentingnya pendidikan Islam sejak usia dini. Ya, kali ini langsung saja saya akan menjelaskan surat An-Nisa ayat 9 beserta artinya dan juga tafsiran dari Quran surat An-Nisa ayat 9 itu tadi. Langsung saja, untuk yang pertama adalah ayatnya itu sendiri. Ayatnya itu berbunyi, wal yahsalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khawfun 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ya, ayat tersebut memiliki arti, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Yaitu tadi penggalan dari ayat dan arti dari surat An-Nisa ayat 9. Kemudian sekarang tafsirnya itu sendiri itu, dan hendaklah merasa takut orang-orang yang sekiranya mereka mati dan meninggalkan anak-anak yang masih kecil, lagi lemah, serta dikhawatirkan akan terlantar. Maka seharusnya mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengurus anak-anak yatim yang berada di bawah perwalian dengan tidak menzolimi mereka. Itu mengapa? Itu karena agar setelah mereka mati, Allah menyediakan orang yang mau berbuat baik kepada anak-anak mereka sebagaimana mereka berbuat baik kepada anak-anak yatim tersebut. Dan seharusnya mereka berbuat baik terhadap hak anak-anak dari orang yang mereka hadiri wasiatnya, yaitu mengucapkan kata-kata yang tepat kepadanya agar ia tidak membuat wasiat yang menzolimi hak ahli wasiatnya setelah kematiannya itu sendiri, dan tidak menutup dirinya sendiri dari kebaikan dengan tidak membuat wasiat sama sekali. Tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak sejak usia dini menurut Quran surat An-Nisa ayat 9 terdapat 3 macam. Yang pertama yakni orang tua harus merasa khawatir jika keadaan anaknya lemah, sehingga orang tua harus berupaya untuk mewujudkan generasi yang berkualitas dengan memperhatikan keadaan pendidikan jasmani serta pendidikan rohani anaknya. Hal ini terdapat dalam potongan surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim dzurriyyatan du'afa, yang berarti anak-anak dalam keadaan lemah. Setiap orang tua harus mewujudkan generasi yang berkualitas dalam semua aspek kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharuskan agar setiap umat manusia jangan melahirkan keturunan yang dalam keadaan lemah dan juga tidak memiliki daya saing dalam semua aspek kehidupannya. Sedangkan
Tanggung jawab orang tua dalam mendidik anaknya sejak usia dini menurut Quran Surat An-Nisa ayat 9, yakni membekali anak-anaknya dengan akidah. Saya akan melanjutkan dari Surat At-Tahrim ayat 6. Ada sedikit kesimpulan sedikit, yaitu yang tadi sudah dijelaskan bahwasanya peliharalah keluargamu dari api neraka yang bahan bakunya adalah manusia dan batu. Dan penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak pernah mendurhakai Allah dan selalu mentaati apa yang Allah perintahkan. Nah, di sini dari pelindungan dari keluargamu yang dimaksud di sini adalah orang tua dalam bertanggung jawab atas mendidik anak-anaknya. Nah, di sini peran utama untuk orang tua adalah untuk untuk memotivasi anak-anaknya dan mendorong dalam ketaatan dan tugas yang untuk mengajarkan agama dan kebaikan, sopan santun, etika, dan tata krama. Dapat kita pahami bahwa keluarga dalam perspektif Islam memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat penting dan strategis dalam proses pembinaan dan mendidik anak. Karena keluarga adalah lembaga pendidikan utama bagi anak-anak dalam usia dini. Tugas dan tanggung jawab keluarga dalam mendidik anak mencakup semua hal, baik berkaitan dengan ibadah, akhlak, adab, dan mengetahui bahwa seisinya alam semesta ini adalah Allah yang memiliki dan Allah yang menciptakannya. Nah, mungkin dari sedikit kesimpulan dari surat At-Tahrim ayat 6, saya akan lanjut dari surat An-Nisa ayat 6. Nah, di sini kesimpulannya dalam yang pertama adalah An-Nisa ayat 9 memberi petunjuk kepada orang tua akan memiliki rasa khawatir kepada anak-anaknya yang akan ditinggalkannya nanti akan lemah, tidak berdaya. Lemah tidak berdaya di sini adalah lemah iman dan tidak berdaya dalam berpikir, ya. Tanggungan orang tua. Yang kedua adalah tanggungan orang tua dalam mendidik anak di usia dini, mengajarkan dalam akhlak, terus pendidikan jasmani dan rohani, pendidikan ibadah dalam ibadah. Yang ketiga adalah relevansi tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak di usia dini. Adalah orang tua harus merasa khawatir apabila keturunannya dalam keadaan lemah, sehingga setiap orang tua diharuskan untuk membentuk generasi anak berkualitas dan pendidikan yang jasmani dan rohani, di antaranya yang mengajak, memberi nasihat, memberi motivasi, terus mengajak anak berolahraga, bermain. Orang tua dianjurkan untuk menerapkan pendidikan akidah kepada anak-anaknya saat usia dini, menunjukkan agar orang tua untuk senantiasa mendidik anak dan dengan akhlak baik dari segi perkataan maupun perbuatan. Ini sekian dari sedikit kesimpulan surat An-Nisa.